video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menyusun persamaan garis lurus. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menyusun persamaan garis lurus. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Menyusun persamaan garis lurus. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien tertentu. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya syarat untuk membentuk persamaan garis lurus. Jadi syarat utama adalah kita harus punya dua titik. Jadi contohnya seperti ini, misal ada titik A 3,4 dan titik B negatif 3, negatif 2, maka persamaan garis lurus atau garis lurus yang dapat dibuat kita tinggal dengan mudah ya, yaitu dengan menghubungkan antara titik A dengan titik B. Jadinya seperti ini. Kemudian kalau cuma diketahui satu titik saja, kita masih bingung ya bagaimana cara menggambar garisnya dengan pasti. Jadi bisa seperti ini atau seperti ini, bisa juga seperti ini ataupun bisa seperti ini. Untuk memastikan gambarnya maka perlu satu komponen lagi, yaitu nilai gradien garis yang dimaksud. Jadi syarat untuk membentuk persamaan garis lurus itu yang pertama itu bisa terdapat dua titik, atau bisa dengan syarat yang lain, yaitu adalah dengan ada satu titik yang diketahui dan nilai gradien atau kemiringannya. Kita masuk ke materi membentuk persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien. Jadi diketahuinya seperti ini, jika suatu garis melalui titik x1, y1 dengan gradien m yang diketahui, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurus dirumuskan seperti ini. Y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Ingat, m nya ini posisinya kali ya, jadi m kali dalam kurung x kali x1. Contohnya supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi soalnya seperti ini, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3. Kita tuliskan dulu ini di sini x1 ya. Kemudian 4-nya adalah y1. Nah, kita pahami dulu maksud soalnya. Jadi maksud soalnya seperti ini. Jadi kita menentukan persamaan garis lurus dengan melalui titik negatif 5,4. Jadi negatif 5,4 kan di sini dengan gradien negatif 3. Kita pahami dulu gradien negatif 3 berarti kan dia ke bawah 3 ke kanan 1 ya. Nah seperti ini kemiringannya. Ini kemiringannya adalah negatif 3. Yang ditanyakan adalah kita menentukan persamaan garis lurusnya atau rumus garis lurusnya ini. Ini termasuk persamaannya bagaimana kalau dibuat ke persamaan. Nah kita masuk ke rumusnya langsung. Jadi y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Di sini x1 4-nya adalah y1, gradien adalah m. Kita tinggal substitusikan ya. Jadi seperti ini, y min 4 sama dengan m nya min 3 dikali x dikurangi min 5. Ini min jadinya plus ya. Nah min 3 dalam kurung x plus 5. Kemudian ini dikali negatif 3x dikali negatif 3 kali 5 adalah negatif 15. Sehingga diperoleh seperti ini, negatif 4 kita pindah ke ruas kanan ya, jadi positif 4. Jadi negatif 15 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 11. Jadi rumusnya untuk persamaan garis ini adalah y sama dengan negatif 3x dikurangi 11. Atau mungkin ada bentuk lain, itu juga bisa dituliskan seperti ini. Jadi negatif 3x itu bisa dipindah ke kiri, jadi y plus 3x sama dengan negatif 11. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, jadi negatif 11 kita pindah ke ruas kiri juga, berarti sama dengan 0. Jadi jawabannya bisa bentuk ini ataupun ini. Bisa dipahami ya. Next kita masuk ke membentuk persamaan garis lurus melalui dua titik. Jadi jika diketahui garis itu melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya tetap sama ya. Y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1. Tetapi kita harus tahu dulu nilai m nya.
Jadi M-nya harus dicari dengan rumus gradien yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi contohnya seperti ini supaya kita langsung mudah memahaminya. Jadi tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan min 4,3. Nah, kita masuk ke soalnya, pemahaman soalnya. Jadi di sini ada X1, ini di Y1, ini X2, ini Y2 ya. Ini supaya kita lebih mudah dalam substitusi. Jadi ada titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4, negatif 3. Negatif 4,3 maksudnya. Jadi negatif 4,3 itu di sini, negatif 2, negatif 4 itu berarti di bawah ini ya. Nah, ada garis seperti ini kita disuruh mencari persamaannya. Jadi ini tuh termasuk persamaan garis apa? Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai gradiennya dulu. Jadi kita langkahnya adalah mencari nilai gradien. Jadi seperti ini gradiennya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tadi Y2 nya kita sudah peroleh 3 dikurangi Y1 nya min 4, jadi 3 min 4, kemudian X2 nya min 4 min 2. Seperti ini, jadi 3 min jadi plus 3 tambah 4, kemudian min 4 tambah 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 tambah 4 7 per min 2. Jadi hasil akhirnya adalah gradiennya adalah negatif 7/2. Setelah kita ketemu gradiennya negatif 7/2, kita tinggal substitusikan ke persamaan garisnya. Sebenarnya untuk X1 Y1 ini bebas ya, bisa milih yang ini ataupun yang ini. Tetapi supaya kita tidak bingung antara X1 dan Y1, kita tadi sudah tentukan ya. Di sini X1 Y1 ataupun di sini X2 Y2. Maka kita pilih aja yang negatif 2, negatif 4. Nah, seperti ini diperolehnya. Jadi Y1 nya adalah negatif 4, jadi min 4 seperti ini ya. M nya adalah negatif 7/2 seperti ini, jadi X min 2. Kemudian Y min jadinya Y plus 4 ya. Kemudian ini X min 2 jadi X plus 2. Terus kemudian ini dikalikan negatif 7/2 X, kemudian dikali negatif 7/2 dikali dengan 2 nya ini. Jadi diperoleh seperti ini. Negatif 7/2 X, kemudian negatif 7 kali 2 14/2. Kemudian supaya tidak pecahan, kita kalikan ya kedua ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan angka 2, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 2Y 4 kali 2 8, kemudian ini negatif 7X, kemudian dikurangi 14, sehingga hasilnya bisa diperoleh seperti ini. 8 nya kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 8, negatif 7X kita pindah ruas ke kiri jadi positif 7X, sehingga hasilnya jadi 2Y ditambah 7X sama dengan negatif 22. Atau bisa seperti ini, kita tuliskan juga bisa seperti ini juga. Jadi negatif dua-duanya kita pindah ke kiri sehingga diperoleh seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.